Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ali bin Abi Thalib, cukup panjang beliau berpidato setelah sebelumnya menangis mendapat laporan dari Suwaid tentang adanya sekelompok kaum muslimin yang mencaci maki, menghina, merendahkan, bahkan mengkafirkan siapa? Abu Bakar dan Umar. Maka Ali berdiri di sini untuk menyampaikan betapa Abu Bakar dan Umar manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Sampai kepada dari mulai Nabi masih hidup, Nabi, pujian-pujian Nabi kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Sampai di sini pidato beliau kemarin. Thumma waliyal amra ba'dahu Umar. Setelah Abu Bakar wafat, sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar sebagai pengganti. Dari sini keluar hukum bahwa seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden berhak menunjuk pengganti. Siapa yang mengatakan tidak berhak, dia berhadapan dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan berhadapan dengan seluruh para sahabat. Karena ketika Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti, tidak ada satupun sahabat yang protes, yang tidak setuju, tidak ada. Ya. Dari sini antum barangkali bisa menjawab, mana yang lebih sunnah, mana yang lebih mendekati sunnah, republik apa kerajaan? Ya kan? Kalau republik tidak boleh seorang presiden menunjuk pengganti, haram bagi mereka, haram besar bagi demokrasi. Seorang presiden menunjuk pengganti. Paling kalau dia berhalangan, otomatis wakilnya yang tampil. Dalam Islam kan tidak ada wakil-wakilan. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, amirnya siapa? Wakilnya siapa? Pernah dengar? Abu Bakar jadi khalifah, wakilnya siapa? Enggak ada. Enggak ada dalam Islam wakil-wakilan. Ketika Umar jadi khalifah, wakilnya siapa? Enggak ada. Utsman jadi khalifah, wakilnya siapa? Ali jadi khalifah, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rashid, siapa wakilnya? Tidak ada. Wakil itu kan sekarang ini saja. Ya, termasuk dari kaidah demokrasi. Dalam Islam tidak ada wakil. Antum kira Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat bodoh, tidak menunjuk wakil? Lebih pintar orang-orang para pegiat demokrasi itu. Ya. Wakil itu bisa ditunjuk sewaktu-waktu. Itu. Sebagaimana ketika Nabi meninggalkan Madinah untuk memimpin kaum muslimin perang Uhud, maka beliau menunjuk Utsman. Ya. Ketika harus digantikan, maka perlu menunjuk wakil.
dalam kondisi normal ngapain ada wakil? Ya. Jadi Islam menghendaki kekuasaan itu tunggal, tidak dibagi-bagi, semuanya dipimpin oleh pemimpin ini, diatur oleh pemimpin ini. Maka mudah, sederhana, cepat, murah, ringkas. Bayangkan kaidah demokrasi, ada sebuah peraturan, dan peraturan ini bagus sekali, mau dicanangkan, mau ditetapkan oleh pemimpin, nggak bisa, harus minta izin 300 orang dulu, ratusan orang itu harus setuju, padahal ketetapannya bagus sekali. Ya, taruhlah misalnya presiden mau menutup seluruh pabrik Homer misalnya, ya kan? Apakah bisa serta-merta seperti itu? Ya, tidak. Harus ada persetujuan dulu dari DPR. Ya. Sementara tidak semua DPR kaum muslimin yang soleh, yang taat. Ini demokrasi. Nah, beda adalah dengan Islam. Wa kuntu fi man radiya, dan aku termasuk yang ridha. Bukan basa-basi beliau. Aku Ali bin Abi Thalib termasuk yang ridha, yang rela, yang ikhlas, yang senang bahagia dipimpin oleh Umar. Fa aqama al-amra ala manhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi. Lalu Umar menegakkan kekhalifahan ini berdasarkan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau itu, Abu Bakar itu. Yattabi'u atharahuma. Umar mengikuti asar mereka berdua, mengikuti Rasul dan Abu Bakar. Kama yattabi'ul fasilu athara ummihi. Seperti apa kemarin? Seperti fasil, anak unta, ya, yang belum disapih atau menjelang disapih, mengikuti induknya. Rata-rata hewan seperti itu, ya, seperti manusia, ya, ngikutin induknya. Begitulah Umar, kata Ali bin Abi Thalib. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan Abu Bakar diikuti oleh Umar. Tidak larang-larang sendiri, tidak membuat bid'ah. Bahwa ada peraturan baru yang ditetapkan oleh Umar, ini bukan dalam rangka mendurhakai mereka berdua, tidak. Tapi ada sesuatu. Seperti di zaman beliau, mulai adanya sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman Abu Bakar. Pertama kali di zaman beliau, Umar bin Khattab. Ya. Dan kenapa beliau berani? Padahal Rasul tidak pernah melakukan, Abu Bakar tidak pernah melakukan. Saya kira sudah sering kita bahas, ya. Kaidah yang dipakai oleh Umar adalah al-hukmul mu'allal yaduru bil illah wujudan au adaman. Hukum yang ada ilatnya, ada alasannya, maka dia berlangsung sesuai dengan alasan. Kalau alasan itu ada, hukum itu ada. Kalau alasan itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Kenapa Rasulullah tidak mau sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan? Ada alasannya apa tidak? Ada. Maka ketika alasan itu hilang, maka hukum itu juga hilang. Ini difahami oleh Umar. Ya. Rasul tidak mau membunuh siapa kemarin? Rasul tidak mau membunuh
Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Ada alasannya enggak? Ada. Maka ketika alasan itu hilang, hukum itu juga hilang. Rasul sholat subuh 2 rakaat, ada alasannya apa tidak? Enggak ada, enggak ada ilatnya. Kenapa subuh 2 rakaat enggak ada ilatnya? Kenapa qasar 2 rakaat enggak ada ilatnya? Kenapa jumrah dilempar-lempar, hajar aswad dicium-cium, enggak ada ilatnya? Maka jangan dibahas. Ini yang ada ilatnya, yang ada alasannya. Ya. Karena Rasul tidak sholat berjamaah setiap malam, tidak sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ada alasannya. Maka ketika alasan itu hilang, hukum tersebut juga ikut hilang. Alasan itu hilang di zaman Umar, maka Umar berani menghilangkan hukum tersebut. Kadang tarawih, kadang berjamaah tarawih, kadang tidak. Ini dihilangkan oleh Umar, dijadikan tarawih setiap malam di bulan Ramadan dengan berjamaah. Nasiran lil mazlumina 'ala zalimin. Umar selalu menolong orang-orang yang dizalimi, berani berhadapan dengan orang-orang zalim. La ya'khudhuhu fillahi laumatu laim, tidak takut celaan. Umar tidak peduli dicela siapapun, terutama orang kafir. Wa daraballahu al-haqqa ala lisani. Ya, kemarin sampai di sini. Dan Allah menjadikan kebenaran itu ada di lisannya Umar. Wa ja'ala sidqa min sya'nihi, menjadikan kebenaran itu ada pada diri Umar. Setidaknya ada berapa contoh kemarin? Ada 3. Keinginan Umar, bukan keinginan Rasul, bukan keinginan Abu Bakar, itu keinginan Umar. Allah setuju, Allah setuju, ya. Sementara Allah tidak setuju dengan keinginan Rasulullah, keinginan Abu Bakar. Apa kemarin? Menukar tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar ingin ditukar dengan harta, atau tawanan kaum muslimin yang ada di orang-orang kufar. Ya. Umar tidak mau. Ya. Umar mengatakan, dari awal kita berdakwah ya Rasul, mereka yang menghalang-halangi. Jika hari ini mereka tidak juga mau masuk Islam, maka yang paling pantas bagi mereka adalah penggal lehernya. Penggal lehernya. Rasul dan Abu Bakar tidak setuju dengan keinginan Umar ini. Allah setuju. Ya. Turunlah dalam surat Al-Anfal itu, kemarin sudah kita bahas ya. Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asara. Tidak pantas bagi seorang nabi, bagi Nabi Muhammad SAW, memiliki tawanan perang sampai Nabi menaklukkan kaum kafirin di muka bumi. Rasul faham dengan ayat ini. Para sahabat, apalagi kita, mungkin nggak faham ya, apa maksud ayat ini. Nabi faham, karena dibikin faham oleh Allah. Maksudnya tawanan itu tebas lehernya, penggal lehernya. Ya. Ternyata keinginan Umar yang disetujui oleh Allah. Keinginan Abu Bakar dan Umar tidak, keinginan Rasul dan Abu Bakar
tidak disetujui oleh Allah. Tidak lama setelah turun ayat itu, Umar mendapati Rasul dan Abu Bakar sedang menangis karena ternyata keinginan beliau berdua tidak diinginkan oleh Allah. Ya. Kemudian cadar bagi istri-istri Nabi SAW. Waktu itu istri-istri Nabi bebas, mau pakai cadar silahkan, tidak juga silahkan, karena cadar itu menutup wajah itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mau nutup silahkan, enggak silahkan. Ini sekali lagi memperkuat hujah para ulama yang mengatakan bahwa masyarakat jahiliyah itu masih beragama, masih punya syariat, masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi tidak sepenuhnya. Ya, mungkin sedikit sekali, 5%, 10%. Ya, selebihnya sudah menyimpang. Tapi semangat beragama mereka, semangat beribadah kepada Allah, semangat mentaati Allah, semangat mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada pada diri mereka. Tapi semangat saja, ilmunya tidak ada. Maka terjadi bid'ah yang luar biasa. Yang tawaf sambil telanjang, yang ada gambar di dalam Ka'bah, gambarnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang memegang azlam, anak panah, karena mereka biasa mengundi nasib dengan anak panah, berangkat atau tidak, mengambil keputusan ini atau tidak, itu diserahkan kepada anak panah. Nah, dikiranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga seperti itu. Ya. Maka keliru besar kalau zaman jahiliyah itu betul-betul manusia mereka enggak kenal kebenaran sama sekali. Keliru. Ya. Mereka cinta kepada Allah, mereka memuliakan Allah, mereka menyembah Allah, tapi caranya salah. Itu mirip sebagian saudara kita hari ini yang menyembah Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, tapi caranya salah. Kenapa mau menyembah Allah saja mesti ke kuburan-kuburan tertentu, kuburan para wali? Nah, salah di situ. Nah, istri-istri Nabi belum wajib pakai cadar, belum wajib menutup wajah mereka. Umar ingin istri-istri Nabi itu menutup wajahnya, karena Umar sadar, Rasul pun sadar tentunya, bahwa di Madinah, laki-laki yang ada di Madinah tidak semuanya baik, tidak semuanya menundukkan pandangan. Kan ada orang Yahudi, ada orang munafik. Gitu. Maka Umar ingin sekali istri-istri Nabi itu menutup wajahnya. Dan betul, Allah kabulkan keinginan Umar dengan turunnya ayat hijab di surat Al-Ahzab itu. Bahkan Umar ingin lebih dari itu. Apa? Umar ingin lebih dari itu. Apa? Jangan sampai sosoknya istri-istri Nabi ini terlihat. Walaupun sudah pakai hijab, pakai cadar, jangan keluar rumah. Allah tidak berkenan. Keinginan Umar yang kedua ini Allah tidak menginginkannya. Maka istri-istri Nabi ketika sudah pakai cadar boleh keluar rumah, boleh dilihat sosoknya
badannya yang sudah menutup aurat itu oleh laki-laki. Ya. Maunya Umar, jangan, tetap di rumah terus. Ya. Ini kecemburuan Umar terhadap istri-istri Nabi. Ya. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa Allah menghargai kecemburuan Umar, kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi wafat, bolehkah istri-istri beliau menikah dengan laki-laki lain? Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Ya. Padahal sudah wafat. Ya. Ini Allah menghargai kecemburuan Nabi SAW walaupun sudah wafat. Ya. Karena laki-laki yang paling pencemburu di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Rasul pernah bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, seandainya engkau pulang ke rumah, ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina. Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul. Mendengar jawaban ini, Nabi diam. Nabi tidak menyalahkan Sa'ad, justru memuji. Lihatlah betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Nah, dari sini keluar hukum bahwa laki-laki mulia adalah laki-laki yang pencemburu. Semakin laki-laki itu pencemburu, semakin mulia. Dia nggak mau, nggak sudi istrinya jangankan kesenggol, dilihat saja oleh laki-laki lain, dia nggak rela. Nah, lihat Nabi SAW, karena beliau manusia laki-laki paling pencemburu, maka beliau sudah wafat pun istri-istrinya tidak boleh bersama laki-laki lain. Ya. Dan kerugian besar apabila seorang istri Nabi nikah lagi dengan laki-laki lain, rugi besar. Kenapa? Kenapa? Iya, nanti di surga tidak akan bersama Nabi SAW, karena istri itu akan bersama suami terakhir. Suami terakhir. Kerugian besar bagi Aisyah misalnya, Ummu Salamah misalnya, kalau nikah lagi seandainya boleh, ya, maka ini boleh diambil oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang taat, yang soleh, yang sunnah, yang berilmu, yang bertakwa, dan dia mencintai suaminya yang sudah meninggal itu. Maka seandainya dia ingin bersama suaminya nanti di surga, ya jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Sebab kalau dia nikah lagi, nanti di surga terakhir. Bukan suami yang awal tadi, yang sudah meninggal tadi. Bagaimana kalau suami kedua ini, dia nikah lagi dengan suami kedua, dia lihat baik, soleh, sunnah, sepertinya justru malah lebih baik dari suami pertama. Nggak apa-apa, nanti di surga bersama suami kedua. Dalam perjalanan cerai, ya. Setelah cerai, istrinya ini, si wanita ini nggak nikah lagi dan meninggal, ya. Ya, tidak ada, kan suami terakhir yang mana? Kan sudah cerai, ya kan?
Jawabannya secara umum, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga itu pasti terlaksana. Di surga jawabannya itu, ya, termasuk ketika seseorang masuk Islam sendirian, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, kakaknya, adiknya nggak ada. Nah, ketika kelak insya Allah dia masuk surga, bagaimana? Apa dia nggak ingin ayahnya, ibunya, anaknya dan seterusnya masuk surga? Nah, kalau logika kita kan menjawab ingin, kan? Jawaban lakum fiha ma tad'un. Apapun yang dia inginkan pasti terlaksana. Ya, kalau tidak terlaksana berarti dia nggak ingin. Gitu. Berarti dia nggak ingin. Bisakah ibunya, anaknya, adiknya, keluarganya yang kafir ke dalam surga? Ya tentu tidak bisa. Rasul aja nggak bisa. Rasul aja nggak bisa. Kalau bisa tentu beliau tidak akan bersabda ayahku, ibuku di neraka. Berarti kan beliau ya, berarti tidak ingin. Gitu. Dan itu sesuai dengan dalil. Orang yang masuk surga ketika melihat anaknya, ayahnya, ibunya, keluarganya ada di neraka, tidak. Kenapa? Karena kasih sayang, rasa saling mencintai yang bukan karena Allah dicabut, nggak ada lagi. Kesukuan, keluarga, atau apalah, hari ini kan banyak kita saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai karena sesuatu, bukan karena Allah. Nanti akan hilang. Saling menyayangi karena Allah, itu tersisa langgeng abadi di surga. Maka tidak ada iri. Sesama kaum muslimin saling mencintai karena Allah, tidak ada iri. Ada tiga kan? Keinginan Umar yang akhirnya dijawab oleh Allah dengan turunnya wahyu. Apa? Munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia mati, mau diapakan oleh Rasulullah? Disolati. Melarang Nabi, menarik jubah Nabi dari belakang, dan Nabi tersenyum. Nabi gak marah. Belakangan Umar heran, belakangan sendiri, kok berani-beraninya aku menarik surban Nabi, padahal belum turun ayat, alaihi, jangan engkau salati dia, jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Belum turun ayat itu. Munafik ini disolati. Nabi belum menyolati, keburu pingsan. Bukan pingsan, tidak sadar.
tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya pingsanlah bahasa. Apa? Karena betul-betul sedang konsentrasi mendengarkan Jibril menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa-apa, tidak memikirkan sesuatu apapun, fokus konsentrasi terhadap bacaan Jibril. Maka salah satu yang tidak berani dilakukan oleh para sahabat adalah salah satu yang tidak membangunkan, tidak berani, khawatir Nabi. Maka ketika Nabi tidak keluar ke masjid, padahal kemarin 2 malam berturut-turut mengimami salat tarawih, tidak berani membangunkan secara secara nyata, ya Rasul bangun, enggak, tapi ya, artinya kan tidak membangunkan, tidak mengganggu, ya. Artinya beberapa kali saja, kalau memang ketiduran barang berkeinginan untuk sholat, ya segera keluar, kalau enggak ya sudah, ya. Para sahabat sepulang dari perang dan tidur istirahat di perkemahan dan bangun terbangun, dan Umar hanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak berani, ya. Inilah keinginan Umar. Kunna lanadhunnu anna malakan yantiku ala lisani, sampai kami beranggap lewat lisannya, ya. Ini saking kagumnya Ali bin Abi Thalib terhadap Umar. Kami berarti mayoritas para sahabat menganggap bahwa ketika Umar bicara itu seperti, ini luar biasa sanjungan Ali bin Abi Thalib terhadap Umar. Bagaimana ada sekelompok mendewakan Ali bin Abi Thalib, memuja-muja Ali bin Abi Thalib, tapi merendahkan Umar, aneh seaneh-anehnya. Rafidah betul-betul gila, yang mereka pertuhankan Ali bin Abi Thalib, justru ta'zim sekali, hormat maki Umar dan Abu Bakar, tanamai Quraisy. Yang nanti sebelum hari kiamat tiba, 2 berhala Quraisy ini akan disiksa oleh imam ke-12 kami. Bagaimana? Ada seorang muslim
azzallahu bil islamihi bi islamihi al islama. Tadinya beberapa sahabat sembunyi-sembunyi, diam-diam, ketakutan. Mereka tentram, ya. Islam menjadi kuat. Bahkan antum masih ingat ketika para sahabat, bahkan termasuk Abu Bakar dan Nabi, hijrah ke Madinah, sembunyi-sembunyi, ya. Rasul dan Abu Bakar memang diincar, Umar tidak. Nabi tentu mengikuti sunnatullah. Umar tidak sembunyi, bahkan menantang, ya. Siapa yang istrinya mau jadi janda, ya, hadang Umar. Besok Umar mau hijrah ke Madinah. Wa ja'ala hijratahu lid-dini qawam. Tegak, izzah, jaya. Kina ar-rahbata, Allah mencampak lewat siapa? Lewat Umar. Orang-orang munafik itu ketakutan. Maka Nabi menggelari Umar yang sangat tegas memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar. Qaflul fitnah, gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu belum ada ketika Umar masih hidup. Maka ketika Umar belum ada aliran sesat, belum ada syubhat, belum ada seluruh kaum muslimin ahlus sunnah, seluruh kaum muslimin al-firqatun najiyah, muslimin al-ghuraba, seluruh kaum muslimin salafi. Muslim Asy'ariyah, Muslim Maturidiyah, Muslim Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qawarid, Rafidah, belum salafiyun. Dan 3 hari setelah itu beliau wafat, gembok itu terbuka. Pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua, mungkin tahun pertama belum kelihatan. Allah Maha Tahu. Terlihat di zaman Utsman, di akhir salah satu dari mereka itulah yang membunuh Utsman. Nah,
Utsman, apalagi di akhir zaman Utsman, kaum muslimin dibagi dua. Ada dua kaum muslimin, ada salafiyun, ada khawarij. Yang ahlus sunnah, seluruh para sahabat bukan di luar sahabat semuanya khawarij, bukan itu maksudnya, ya. Tidak ada satupun sahabat yang khawarij. Seluruh sahabat ahli. Wa fi qulubil mu'minina al-mahabbata. Berikan rasa cinta di hati kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak cinta kepada Umar, enggak ada. Dari masyriq sampai maghrib. Enggak ada seorang muslim yang benci dengan Umar bin Khattab. Banyak kebencian yang salah itu. Benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak. Tidak ada. Maka Rafidhah muslim bukan? Bukan. Wa kana salah satu sifat Umar adalah tegas, keras. Dan muslim sejati seperti itu. Tegas, keras. Menyayangi, mencintai, mengalah. Ya. Terhadap sesama muslim menyalah-nyalahkan. Keluar masuk gereja. Bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar. Muslim sejati tentu diawali oleh para sahabat. Salah satu ciri sahabat tegas, keras terhadap orang-orang kufar, saling mencintai. Masuk waktu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta